terus berkembang serta mengalami peningkatan dalam kualitas dan kuantitas keilmuannya. Hingga pada 2 dekade terakhir ini muncul sebuah perspektif baru yang bernama Strange Perspective, di mana perspektif ini memfokuskan pandangannya terhadap penyandang masalah pada sisi kekuatan yang mereka miliki, bukan pada masalah ataupun kekurangan mereka. Nah, perspektif ini juga memandang bahwa setiap individu memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas hidup mereka masing-masing. Dalam melaksanakan intervensi terhadap klien, para pekerja sosial ini memfokuskan pada kekuatan yang ada pada klien daripada masalah serta kekurangan yang klien mereka miliki. Maka dari itu, pemberdaya di lapangan yang menggunakan problem perspektif ataupun defisit perspektif cenderung tidak dapat menghasilkan perubahan yang bersifat berkesinambungan. Pada konteks penanggulangan kemiskinan, perspektif berbasis kekuatan ini berpandangan bahwa orang miskin itu memiliki kekuatan dan kapasitas untuk mengembangkan hidup mereka. Nah, penting untuk memahami bahwa setiap orang, keluarga, dan masyarakat memiliki potensi dan sumber daya masing-masing yang dapat diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sendiri. Masih berbicara dalam konteks kemiskinan, banyak orang yang sering salah dalam memberikan persepsi terhadap orang miskin, berpikir bahwa orang miskin selalu menunggu dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Namun sebenarnya persepsi ini salah, di mana orang miskin senantiasa mencari kesempatan untuk memanfaatkan potensi mereka sendiri demi perbaikan hidup. Meskipun mereka senantiasa berusaha, keterbatasan kemampuan dan peluang yang mereka hadapi membuat mereka terlihat tak berdaya, sehingga hal ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa mereka hanya menunggu uluran tangan dari orang lain. Penting untuk mengubah persepsi ini terhadap mereka dengan cara melihat mereka sebagai individu yang memiliki kemampuan serta kreativitas untuk mengubah hidup mereka sendiri. Jika persepsi bahwa orang miskin merupakan korban atau beban itu mulai dihilangkan, serta mulai mengenali mereka sebagai pengusaha yang tangguh dan kreatif, sebuah dunia baru berpeluang akan mulai terbuka. Nah, orang miskin bukanlah penguras sumber daya milik orang-orang kaya di dunia ini. Mereka justru dapat menjadi sumber inovasi dan pada akhirnya dapat menjadi mesin perputaran perdagangan global dan kemakmuran. Dalam konteks ini, perspektif berbasis kekuatan menjadi landasan untuk program-program pelayanan sosial yang efektif bagi mereka. Hingga saat ini, permasalahan sosial yang kerap terjadi ialah kemiskinan. Penyebab utama dari isu sosial ini yaitu pada pola pikir atau mindset masyarakat dan mentalitas di balik masalah kemiskinan tersebut. Seorang ilmuwan besar, Malik Ben-Nabi, berpendapat terkait masalah ini. Menurutnya, problem paling penting itu bernama problem peradaban, yang mana hal tersebut menjadi problem bagi setiap bangsa. Terdapat 3 unsur pokok peradaban: manusia, tanah, dan waktu. Pada unsur manusia memiliki banyak permasalahan yang berbeda-beda, karena manusia terdiri dari berbagai macam kebudayaan, kebiasaan, tatanan sosial, dan stratifikasi sosial. Pada unsur tanah sendiri berhubungan dengan manusia, di mana manusia memerlukan komponen ini bagi kehidupannya, sehingga diperlukannya pelestarian agar dapat digunakan dalam waktu yang panjang. Selanjutnya pada unsur waktu, di mana kini perkembangan zaman sudah memasuki masa modern, sebagai manusia sudah semestinya memanfaatkan waktu untuk pembangunan sosial atau masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena waktu merupakan hal yang sangat berharga dan tidak mungkin diganti. Pada pembangunan suatu bangsa, Dr. Thomas Lincona mengatakan bahwa pendidikan menjadi unsur yang sangat penting bagi masyarakat. Namun saat ini pendidikan masih belum terperhatikan dengan baik, sehingga terjadinya masalah sosial yang muncul di mana-mana. Kualitas pendidikan dapat berperan pada kemajuan bangsa atau bisa menjadi pertanda suatu bangsa mulai menuju kehancuran. Tentunya hal ini merupakan isu yang sangat penting. Berikut 9 tanda kehancuran bangsa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meningkatnya perilaku kekerasan dan kerusakan di kalangan remaja. Yang kedua, pengaruh teman lebih kuat daripada pengaruh orang tua dan guru. Yang ketiga, meningkatnya perilaku seks bebas, merokok, dan penggunaan obat-obat terlarang. Hal ini berarti aturan, nilai, dan norma semakin longgar, berbahaya bagi keberlangsungan suatu bangsa.
merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme. Yang kelima, berkurangnya patriotisme atau rasa cinta pada tanah air. Yang keenam, rendahnya rasa hormat kepada agama, ajaran norma, etika, orang tua, dan lain-lain. Generasi ini tidak lagi menghormati hak subur sebagai pedoman hidup. Yang ketujuh, ketidakjujuran untuk mencapai apa yang diinginkan, di mana segala cara dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bagaimana yang kita tahu, hal ini sering terjadi di sekitar kita. Yang kedelapan, perusakan fasilitas publik. Terlalu mudah untuk merusak dan tidak menggunakan dengan baik dan benar. Karena fasilitas-fasilitas umum sejatinya dibangun untuk kepentingan publik. Lalu yang terakhir, mudah munculnya rasa curiga antara satu dengan yang lain. Tentunya permasalahan tersebut terjadi karena proses sosialisasi yang tidak sempurna yang disebabkan oleh lemahnya atau kurangnya penyerapan nilai dan norma dalam keluarga atau masyarakat. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.